lagi dengan gue di Gopis Kontrakan. Kali ini gue mau cerita tentang rancu gue yang umurnya 3 minggu. Hasil kawinan gue. Gue mau cerita di sini tentang gimana ngerawat burayak ikan mas koki. Dan simple sih menurut gua, nggak terlalu ribet, dibawa enjoy aja, nggak usah kayak yang wah harus gini harus gitu, susah gini gitu. Simple kalau kita jadiin nggak terlalu ribet gitu, maksudnya nggak dibikin ribet. Kayak ini ikan rancu gua cuman gua kasih aerator udah kawin, nggak kayak apa segala macam airnya harus diapain dulu, enggak. Ini gua update umuran 3 minggu kurang lebih ya, lumayan lah anakannya, lumayan banyak. Tapi ini masih ada yang reject ya, kayak buntutnya entah grepes, entah itu buntutnya nggak cuma ada satu siripnya, nggak dua. Kan kalau ikan koki itu bagusnya buntutnya segitiga boy. Nah itu depan itu matanya nggak ada satu boy. Tadi belum gua sortir, perkembangannya sekarang udah ya alhamdulillah sehat, dan ikannya juga gendut-gendut ya. Dari awal gua sih nggak kayak orang gitu, maksudnya disortir seminggu sekali disortir, gua sih enggak. Yang penting pakan gua cukup, ikan-ikan kenyang, insya Allah dia nggak bakalan karnibal, kecuali makannya dia kurang, kita nggak teratur ngasih makannya, suka terlambat, nah itu bahaya boy, dia bisa karnibal sama temennya sendiri yang lebih kecil. Alhamdulillah sih gue mah nggak ada yang karnibal. Selain itu mati sendiri gitu, kena penyakit mati, ada aja boy. Kita ngelawat burayak mas koki, tiap kita ngelawat burayak mas koki pasti tiap harinya itu ada satu entah dua, wajar lah menurut gua. Karena kita mau ngembang biakin koki, kita misalkan atasnya 100 pengen jadi 100 nggak bisa boy. Pasti perkembangannya ada aja yang mati, lah, ada yang itulah, ada yang ya banyak lah boy cerita dukanya. Dan gua hitung-hitung ini kira-kira ada 56 lah kurang lebih, 56 ekor. Cuman ya gini, yang rejectnya juga ada boy, lumayan lah yang rejectnya. Dan yang penting merawat ikan koki itu yang anakannya burayak, yang penting kita jaga kualitas air boy, jangan sampai air itu keruh, kotor, bau, itu bakalan masalah boy. Kalau gua sih umuran 1 minggu sampai 2 minggu itu gua pakai baskom ember gitu ya, ember baskom udah. Gua cuma ngasih aerator doang boy, jadi nggak pakai filter, nggak pakai forehead. Nah udah umuran 3 minggu lebih lah, ini gua juga 3 mingguan lah kurang lebih, baru gua pindahin ke akuarium. Nah udah gua pindahin ke akuarium itu dia nggak usah pakai diganti airnya, terkecuali lu pakai baskom, lu seminggu harus ganti boy, entah itu sekali entah 2 kali, tergantung airnya aja keruhnya. Kalau enakan juga di akuarium, kalau udah di akuarium tuh udah aman boy, lu nggak usah ganti-ganti air, yang penting lu lihat aja airnya bagus apa enggak.
Kalau yang masih bagus lu jangan ganti, ya kalau udah kotor ya gantilah. Nah ini perkembangannya boy. Ini belum gua masukin ke kolam pembesaran ya, karena ya masih kecil-kecil lah, belum gua masukin. Dan gua ngasih pakannya umuran maksud gua umuran 4 hari atas itu gua kasih kutu air boy. Gua spet terus kutu air, gua suplai terus kutu air. Dan pertama itu gua ngasih kutu air nggak banyak, cuma setengah sendok aja buat dia belajar makan dulu boy. Lu jangan ngasih banyak, ntar kebalik lu yang ngasih makan kutu air, bukan lu ngasih makan koki. Kebalik boy ntarnya boy, kasih sedikit aja boy. Nah seiringnya waktu lu kasih lah agak banyak. Nah lu lihat, pantau juga perkembangannya. Nah udah di atas 1 minggu gua biasanya pakai cacing boy. Nah cacing itu bagus buat pertumbuhan dia, buat cepat gede badannya, biar bulky lah, biar agak montok dikit lah. Nah udah 2 minggu gua spet terus cacing sampai 3 minggu. Nah ntar sebulan itu gua belajarin makan pelet boy. Ntar gua racik peletnya, ntar gua kasih makan. Udah sebulan itu udah gua lepas cacing, ganti ke pelet. Dan jangan salah boy, lu cacing juga masalah boy kalau lu nggak tahu. Lu cacing minimal kalau udah beli di abang-abang tukang jualan ikan, lihat lu cacingnya bagus apa enggak airnya. Biasanya cacing itu airnya bakalan bau boy, lu ganti, lu saring pakai saringan. Jangan airnya lu masukin ke akuarium, masalah boy. Cacingnya juga harus dikarantina, bukan karantina itu, kita ganti airnya, kita masukin ke air bersih. Nah nanti kita aeratorin, dia udah nguap, udah kotorannya udah mulai keluar. Nah gua biasanya gua buang, gua ganti air baru lagi. Nah udah, terus gua lihat pemantauan di ikan nih. Biasanya itu kalau cacingnya lagi jelek nih boy, nah si ikan ini nih ntar bintik-bintik boy. Pokoknya bintik-bintik lah, ada bintik-bintik merah dia di badannya. Nah biasanya gua kalau udah bintik merah gua stop dulu boy cacingnya. Gua stop dulu 1 hari 2 hari, gua kasih pelet yang kecil banget, gua bubukin. Nah gua bubukin udah sembuh, dia udah mulai hilang bintik-bintiknya. Gua kasih garam dikit. Nah udah gua kasih garam dikit, udah gua kasih cacing lagi boy. Nah, gak ribet kalau ikan mas koki menurut gua, tapi nggak tahu menurut orang lain. Nah ini masih banyak yang reject boy. Tuh. Ini anakan black rancu gua ya. Ya umuran 3 minggu lebih, belum gua sortir ini. Kalau gua sih piara ikan, lu piara ikan misalkan gua mau lu ya piara ikan, itu yang dijaga kualitas itu air boy, jangan sampai keruh boy. Lu kalau air keruh bahaya boy. Menurut gua kita piara ikan mas koki ya lu harus jaga kualitas airnya, nggak bisa kayak ikan yang lain kualitas airnya yang butek lah apalah gitu ya, nggak bisa kalau menurut gua. Kalau rancu mau randa mau liukin tuh nggak bisa kalau koki gitu ya. Sama ikan lain juga, nggak ikan koki juga, menjaga kualitas airnya gimana supaya bagus kualitas airnya.
Ya segitu aja boy, gue kasih tahu tipsnya. Kalau emang yang mau lu tanyain ke gue, komentar di bawah, tulis komentar, dan insya Allah boy gue jawab ya. Oke segitu aja boy, tips dari gue ngerawat ikan kopi gimana. Lu jangan ambil ribet, simple aja boy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.